membawakan materi yaitu tentang kurikulum dan pendidikan karakter. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran peserta didik yang merangkum semua pengalaman belajar peserta didik. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidik yang bukan hal yang baru pada saat ini, sebab penanaman nilai-nilai sebagai sebuah karakteristik seseorang sudah berlangsung sejak dahulu kala. Akan tetapi, sering dengan perubahannya zaman, agaknya menuntut adanya penanaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah wadah kegiatan pendidikan di setiap pengajaran. Jadi dapat kita pahami bahwa kurikulum dan pendidikan karakter ini harus diterapkan sejak manusia lahir hingga meninggal, sebab dengan membiasakan hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, sejak masih kecil akan berdampak pada kebiasaan hidup dengan baik hingga akhir hayat. Bahkan bagi yang baru lahir, apabila mendapat lingkungan yang lembut dari orang tuanya, maka ia juga akan belajar berperilaku lembut pula. Selanjutnya bagian B yaitu desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Desain pembelajaran lazimnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah pembelajaran sesungguhnya yang perlu dicari solusinya. Setelah dapat menentukan masalah yang sesungguhnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif solusi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran. Seorang perencana program pembelajaran perlu menentukan solusi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, ia dapat menerapkan solusi tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya evaluasi, yaitu langkah selanjutnya sehingga nantinya bisa mengetahui rancangan atau desain yang sesuai dengan pembelajaran dan desain tersebut bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Saya lanjutkan, dipersilakan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan waktu dan tempat, dipersilakan. Baiklah, saya pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang membangun pembelajaran berbasis karakter, pelaksanaan kurikulum berbasis karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Tahap-tahap ini akan diuraikan lebih detail berikut ini. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Saya lanjutkan kepada pemateri terakhir, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis karakter, ada 3 strategi. Yang pertama, strategi peningkatan tahap perkembangan moral. Yang kedua, strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Yang ketiga, strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila. Terima kasih. Sesi pemaparan dari materi telah selesai. Kita masuki sesi tanya jawab. Saya himbau kepada para audiens yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk meraise hand agar tidak berisik atau tidak ribet. Ya, untuk sesi pertama ini ada 4 penanya dari Citra, Dea, ada 5. Citra, Dea, Ulan, Dinda Aziza. Ya, dipersilakan dulu terhadap Saudari Citra. Dipersilakan. Saudari Citra. Baik, saya Citra bertanya kepada pemakala yang pertanyaannya, bagaimana membangun pembelajaran berbasis karakter di dalam dunia
diabaikan, apalagi pada saat sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Citra. Silakan Saudari Dea untuk bertanya. Baiklah, saya Dea Ayu Puspita, NIM 0307192073, ingin bertanya, kenapa pendidikan karakter penting ditanamkan bagi generasi muda? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dea. Silakan dilanjutkan kepada Saudari Triwulan untuk bertanya. Baik, saya Triwulan Hasibuan NIM 03071920. Jadi yaitu bagaimana guru dalam mengembangkan pendidikan karakter di dalam disability, dari mana guru bisa mengimplementasikan pendidikan ini. Maaf, Saudari Triwulan, suaranya tidak jelas, terputus-putus. Jadi untuk 3 penanya tadi, silakan mengirimkan kembali pertanyaannya di kolom chat. Nah, dilanjutkan kepada Saudari Adinda yang telah saya pilih, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, saya kan ingin bertanya. Nama saya Dina Agustina, NIM 0307192048. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di negara kita? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Adinda. Dilanjutkan oleh Saudari Azizah untuk bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya Azizah Rahmah, NIM 0307193126, ingin bertanya kepada pemakala yang pertanyaannya, jelaskan model-model dalam desain pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada 5 para audiens yang telah bertanya pada sesi ini. Jika ada kesempatan lagi, maka akan saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Dan di sini saya himbau kembali untuk para penanya, jika belum mengirimkan pertanyaannya di kolom chat, agar segera untuk mengirimkan, untuk memudahkan pemakala untuk menjawab, dan kita membutuhkan waktu beberapa saat, di mana nanti pemakala akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Izin moderator, boleh Ibu bicara sebentar? Silahkan, Bu. Ini kalau Ibu perhatikan, hampir semua ini kameranya ditutup ya. Jadi pada saat bertanya pun Ibu tidak melihat siapa yang bertanya. Walau memang Ibu tahu siapa yang bertanya, namun wajahnya Ibu tidak kenal gitu ya. Nah, jadi usahakan pada saat kita melakukan Zoom ini kameranya dibuka ya untuk semuanya, terutama pada saat melakukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Jadi biar walaupun kita dalam suasana daring, tetapi paling tidak ketika kameranya dibuka, jadi kita bisa mengenal walaupun dari kejauhan ya. Jadi nanti selanjutnya pada bertanya membuka kameranya supaya bisa mengenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi atau nanti kita berjumpa di jalan, kita selalu melakukan Zoom di perkuliahan, tetapi kita tidak saling menyapa. Bisa ini kan? Kehadiran live masih tadi diperhatikan kita awalnya 36, tadi 38, sekarang keluar lagi 37. Jadi enggak konsisten ini yang hadir. Nanti di absensi hadir semua. Jadi kejurannya ya. Jika memang berhalangan, tanpa izin atau apa, beritahu ya. Jadi jangan tidak mengikuti perkuliahan, tapi nanti di absensi isi sehingga
agak sulit nanti Ibu untuk menyesuaikan mana mahasiswa yang memang betul-betul aktif mengikuti perkuliahan, mana yang tidak ya. Walaupun ini sebagian namanya sudah Ibu screenshotkan supaya Ibu tahu siapa yang sebetulnya hadir dalam Zoom kita ya. Jadi mohon kehadirannya di awal itu diperhatikan ya, walaupun nanti absensinya di akhir. Mungkin itu saja. Silakan moderator untuk melanjutkan. Baik Bu, terima kasih atas arahannya Bu. Tetapi makalah ada membutuhkan waktu beberapa saat lagi Bu, di mana mereka masih mencari. Jadi kita agak menjeda waktu untuk mencari jawabannya Bu. Baik, sambil menunggu ya, sambil menunggu pemakalah untuk mencari, ada 5 tadi penanya ya. Yang pertama dari Citra Melinda, kemudian Dea Ayu, Triwulan Hasibuan, Adinda Agustina, dan Alzizah Rahmah ya. 5 pertanyaan ini. Nah, tetapi pemakalah harus jeli. Apakah 5 pertanyaan ini terkait dengan Ibu, mohon maaf, mikrofonnya tidak dihidupkan. Mikrofon. Maaf. Baik, sambil menunggu ya. Ada 5 penanya tadi, Citra Melinda, Dea Ayu Puspita, Triwulan dari Hasibuan, Adinda Agustina, dan Azizah Rahmah ya. Namun dari 5 pertanyaan ini, pemakalah harus jeli mana memang pertanyaan yang terkait dengan materi yang sedang kita kaji. Jadi harapannya pemakalah pun bertanya hendaknya sesuai dengan topik yang sedang kita diskusikan, supaya nanti tidak tumpang tindih pertanyaan yang seharusnya ditanyakan pada waktu sebelumnya, tetapi malah ditanyakan pada saat sekarang, atau malah kebalikannya. Pertanyaan ini adalah tugas dari pemakalah berikutnya. Ya, jadi sebaiknya karena materinya sudah di-share ya pada tadi malam, jadi usahakan agar kita bisa membaca, sekaligus kita bisa memberikan saran jika ada hal-hal yang memang kurang fokus dengan isi dari topik yang ada di pemakalah tersebut ya. Nah baik, mungkin itu saja. Kembalikan ke moderator lagi, ke Mutiara. Iya Bu, terima kasih Bu atas arahannya Bu. Nah, sepertinya pemakalah sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan, mungkin secara bergantian, di mana pertanyaan dari Saudari Citra yang akan dijawab Saudari Wilianda. Saya persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilianda Munte. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Citra Melinda Sitorus. Yang pertanyaannya tadi, bagaimana membangun pembelajaran berbasis karakter di dalam dunia pendidikan pada saat sekarang ini, jelaskan. Nah, perlu saya jelaskan dahulu bahwa karakter ini adalah hal yang sangat bernilai penting dalam dunia pendidikan. Selain sebagai nilai estetik, juga sebagai nilai kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, sistem pendidikan dilakukan dengan cara online yang berbasis seperti HP, laptop, dan lain-lain. Cara yang dilakukan pada saat ini untuk membangun nilai karakter adalah dengan memberikan tugas-tugas online sebagai media belajar. Dari sanalah para pengajar mulai melihat bagaimana sih cara mereka mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan teliti dan jujur. Jika jawabannya sama dengan teman lainnya, otomatis anak ini kurang mampu dalam mencari informasi sendiri, melainkan dengan meminta jawaban dengan teman lainnya. Hal itulah yang membuat karakter anak pada saat ini membuat minat belajar mereka berkurang karena tidak adanya keingintahuan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Willy. Ya, bagaimana tanggapannya Saudari Citra? Apakah jawabannya dapat dipahami? Alhamdulillah jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih untuk Saudari Willy dan moderator. Ya, terima kasih kembali. Lanjut untuk pertanyaan dari Saudari Dea.
akan dijawab Saudari Rida Amaira. Dipersilakan. Baiklah, saya Rida Amira akan menjawab pertanyaan Saudari Dea. Yang pertanyaannya adalah, kenapa pendidikan karakter penting ditanamkan bagi generasi muda? Karena pendidikan karakter itu sangat penting bagi peserta didik, anak, dan generasi muda, agar mereka mengalami perkembangan karakter positif. Jika dari kecil sudah tertanam dan sudah menjadi kebiasaan dengan sifat karakter positif, maka akan menjadi generasi muda yang berkualitas dan berkemajuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya Saudari Dea? Apakah jawabannya dapat dipahami? Alhamdulillah jawaban dapat saya pahami. Terima kasih Saudari Rida Amir. Baik, dilanjutkan. Untuk pertanyaan Saudari Adinda akan dijawab Saudara Yuda. Saya persilakan. Saudara Yuda. Nah, ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adinda Agustina. Terima kasih moderator. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di negara kita? Jadi, pendidikan karakter di negara kita ini ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita makin mendorong semangat dan upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan pendidikan. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional atau bisa kita bilang RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025, di mana pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Saudari Adinda? Apakah jawabannya dapat dipahami? Alhamdulillah dapat dipahami. Terima kasih Saudara Yuda, terima kasih moderator. Terima kasih kembali. Ya, dilanjutkan untuk pertanyaan Saudari Triwulan akan dijawab Saudari Willy. Saya persilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Triwulan Hasibuan yang pertanyaannya, bagaimana upaya guru dalam memberikan pembelajaran mengenai pendidikan karakter pada saat pandemi ini? Baiklah, pendidikan karakter melalui sekolah jarak jauh di saat peserta didik sedang sekolah dari rumah seperti saat ini dapat tetap dikawal dan dikontrol oleh para guru. Salah satunya dengan memberikan lembar kontrol karakter. Ada banyak karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai kompetensi inti dari kurikulum K13 seperti memiliki sifat religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, dan lainnya. Jadi guru dapat mengembangkan lembar kontrol tersebut untuk diberikan kepada peserta didik dan untuk orang tua. Lembar kontrol itu dinilai oleh guru, setelah itu guru memberikan umpan balik. Guru kemudian menguatkan karakter yang sudah baik dan mengubah karakter yang masih tidak sesuai. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Wida. Ya, bagaimana tanggapannya Saudari Wulan? Apakah jawabannya dapat dipahami? Saudari Wulan.
Bagaimana tanggapannya terhadap jawabannya? Dapat dipahami? Pahami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan. Mungkin suaranya kayak terputus-putus, jadi tanggapan itu jawabannya dapat dipahami dan mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan Saudari Azizah akan dijawab oleh Saudari Rida. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aziza. Itu pertanyaannya tadi tentang model-model pendidikan karakter ya yang di sekolah. Yang itu ya yang pertama itu ada model tazkira yang mempunyai makna teladan, konsep teladan yang diberikan dengan cara Allah mengutus Nabi untuk suri teladan yang baik, arahan atau memberikan bimbingan, dorongan, berikan motivasi. Ada zakiyah, murni, bersih, tanamkan niat yang tulus. Ada kontinuitas, sebuah proses pembiasaan untuk belajar, bersikap, dan berbuat. Terus ada model istiqomah yang mempunyai arti itu guru harus mampu membangkitkan imajinasi jauh ke depan, baik itu manfaat ilmu maupun menciptakan teknologi dari yang tidak ada menjadi ada, dan bermanfaat bagi kemakmuran manusia. Terus itu ada model yang terakhir ada model ikra atau fikir, ya itu yang itu penyelidikan, bertanya, pengulangan, action atau puncak belajar adalah amal. Yang kedua itu kegiatan belajar yang menyenangkan. Terus ada ijtihad, ada konsep imajinasi, dan rapi. Udah sih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya Saudari Azizah? Apakah jawabannya dapat dipahami? Jawabannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih kepada pemakala dan moderator. Terima kasih kembali. Untuk sesi ini, pemakala membuka juga untuk bertanya. Jadi dipersilakan untuk kepada para audiens yang ingin masih bertanya. Ya, di sini ada dua orang penanya lagi. Ada Saudari Tri Fatimah dan Saudari Nurwinda. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Fatimah, izin bertanya. Adanya pembentukan karakter pada anak yang berlangsung secara integritas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali. Nanti pertanyaannya dikirimkan di kolom chat ya, Fatimah. Ya, dilanjutkan Saudari Winda. Untuk bertanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih metode pembelajaran yang cocok dalam pengimplementasian manajemen pembelajaran pendidikan berbasis karakter? Terima kasih. Cuma dua yang ingin bertanya. Oh, ada satu lagi. Titi ya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Titi Nuraini, NIM 0307192062. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakala. Menurut pemakala, apa saja sih kendala dalam penerapan pada konsep manajemen pembelajaran pendidikan yang berbasis karakter? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, baik, dilanjutkan untuk menunda beberapa saat karena pemakala sedang
mencari jawabannya. Dan untuk para audiens yang telah bertanya tadi, jika belum mengirimkan pertanyaannya di kolom chat, harap segera untuk mengirimkan karena untuk memudahkan pemakalah untuk menjawabnya. Terima kasih. Ada berapa pertanyaan tadi, Mutiara? Sesi kedua tadi melempar dari Zoom. Yang tadi di sesi pertama itu ada 5. Kalau yang sesi kedua ini ada 3. Linda, Fatimah, Titi. Fatimah, Linda Auliana Siti Nur Aini. Terlempar itu dari Zoom. Bu, ini nanti izin ya Bu, kalau tiba-tiba mati nanti kita lanjutkan di WA kan, seperti biasa kan Bu. Tinggal 1 menit lagi. Iya, seperti biasa.